datang, Mas request dong gambar. Apaan? Gambar apa gitu ya? Hornbill, Pegasus. Tapi gue kenain cas ya 50.000. saya tuh suka yang kayak gitu Mas. Saya tantangin balik. Kenapa? Kalau misalkan gagal bikin lagi, Betul. diomelin dong ntar. Waste kan jadinya Waste kan. dong. Jadi kalau misalkan dia nambah 50.000, ada spare dong, gue yang bayarin. Iya dong. Benar. Ya kan? Saya tuh selalu kayak, Mas request gambar dong. Kadang kan posisi kita kan kalau ngelatih itu harus yang mood Mas. Betul, iya sih. Ya kan? Maksudnya kalau yang untuk yang pattern rumit kan? Pattern rumit. Betul. Kalau lagi nggak mood, bisa gitu lah. Contoh, namanya Barisa kan sering GERD. Iya. Belum sarapan lah apa kalibrasi. Aduh sakit lagi. Ada yang aneh-aneh kayak gitu kan. Bawahnya kan pengen, kesel gitu. Tapi kan kita harus yang tetap ramah. Senyum, Iya, ramah. harus yang, wah kalau udah kalau mau bisa kok bang, Pak. Tapi saya kena extra charge 50.000. Nggak mau. Nah ini menurutku ini penting ya. Penting loh, ayo. Jadi di buku menu setiap coffee shop besok harus ada add-on request pattern buat naikin skill latte art barista. Semangat nggak? Ih semangat lah. Untuk itu sih. Kalau misalnya gagal. Ya bener dong. Jadi roset ya basic mungkin aman lah ya. Aman. Kalau sudah mulai advance itu harus setiap request harus nambah 50.000. Setiap request harus nambah sekian. Seberapa banyak kamu nambah itu berbanding lurus dengan seberapa rumit pattern yang kamu request. Yes. Harus itu. Iya. Ini harus kita campaignkan ini. Harus kalau misalnya campaign ini jadi, kamu akan menjadi duta yang merevolusi buku menu. 50.000. Cuman tadi aku terkait pendekar latte art. Jadi sekarang itu ada pelanggan yang datang ke coffee shop ingin bikin sendiri latte artnya. Iya. Tapi nggak mau bikin espressonya. Nah. Tapi nggak mau frotting. Tapi nggak mau steam. Tapi nggak mau nyuci. Nyuci nggak sih? Gila latte artnya gagal. Wah enggak nih masa steamnya. Salah. Bener iya kan. Ini keencaran mas. Itu sering terjadi. Iya kan. Ini nggak kebentuk mas keencaran. Jadi kalau berhasil nih skillku. Kalau gagal gara-gara kamu nyetimnya nggak bener gitu kan. Tuh. Espressonya nggak enak nih kremannya. Basi. Jadi kalau jadi dia ini adalah skillku. Kalau gagal dia pasti akan nyalahin entah gelasnya lah, entah milk jugnya lah, entah apapun lah pokoknya banyak. Kalau keren itu karena aku, kalau nggak keren itu karena kamu. Barisa salah. Tapi itu menjadi concernku berikutnya. Sengaruh apa milk jug terhadap latte art? Ngaruh banget. Enggak gitu dong jawabnya mas. Dijelasin dong. Sabar. Oh iya ngaruh banget. Sangat ngaruh. Tapi kita bukan berbicara soal milk jug yang brandnya yang ada yang high end, ada yang saya pakai gitu kan. Kebanyakan orang nih suka menyalahkan kayak gitu. Padahal suka gini. Kadang ada aja kan, ada yang kayak orang nggak suka banget nih sama brand ini. Ada yang pro ke brand ini ada itu sering banget saya. Mas emang harus pakai brand A ya? Enggak juga. Emang kalau milk jugnya pelangi lebih enak ya gitu. Aluminiumnya ada pelanginya itu kan. Sebenarnya enggak juga. Jadi semua milk jug itu tergantung sama spotnya. Oh spotnya. Ya, yang nggak ngefek tuh spotnya ya. Spot sama mungkin banyak barista belum ada yang banyak yang belum paham nih sama hand gripnya. Hand grip. Iya, itu ngaruh. Oh iya. Ngaruh. Spot sama hand grip. Jadi kalau biasanya terutama nih untuk yang baru mau mulai latte art, perhatikan jangan hand gripnya dulu, spotnya. Jadi misalkan spotnya lebar nih, round banget. Mau bikin pattern yang udah animal, agak sulit. Susah ya? Agak sulit. Karena akan lebih itu ngocor atau gimana? Agak lebih lebar jadinya. Oh iya benar. Lebar. Jadi sama aja kayak kita pakai spidol sama pulpen. Oke. Kalau kita mau lebih tajam, kayak kita pakai pensil deh. Kita lagi nulis nih ngeraut kan tajam tuh, enak tuh lainnya tipis kan. Kayak gitu. Tapi nggak yang tajam juga. Gitu. Jadi spot ini tuh berpengaruh sama pattern yang kita mau gambar. Biasanya ya. Kalau saya tuh gitu. Jadi spot ini bukan terkara sama brand. Oh iya. Percuma kalau misalkan udah beli milk jug yang brandnya mahal,
Tapi latte art masih basic. Karena tidak ada urusan alatmu mahal, enggak. skillmu oke. Enggak. Beda, Pak. Enggak. Beda. Ada yang dikasih gelas pun bisa mungkin latte art kan, gelas ke gelas. Ada. Pakai botol jadi. pakai susu, kardus susu, Ih, bisa. Jadi bukan perkara brandnya. Karena gini, saya tuh sebel banget. Udah beli jak yang mahal, terus latte art gak bisa nyalain milk jaknya. Udah beli mahal-mahal gak bisa. Tangan lo. Skill lo. Iya. Itu kan, jadi jangan ya apa ya, equipment mah kan mengikuti ya. Mengikuti ya. Kita misalkan oke, kalau misal yang penting ini udah beli milk jugnya, udah beli equipment lah, jangan menyalahkan. Itu yang penting. Jadi kalau misalnya katakanlah brand ini mahal-mahal, spotnya itu katakanlah lebar. Iya. Ya udah maksimalkan, jangan dipaksakan untuk membuat pattern-pattern yang dia tuh bisa maksimal kalau spotnya kecil gitu kan. Iya. Nah, itu sih. Kayak gitu. Kalau misalkan dia mau, ya custom dikit. Nah, dituning apa? Tuning. Iya. Wah keren masalahnya bahasanya barista nih. Tuning. Dituning gitu. Jadi ya kalau kayak misalkan brand-brand milk jug yang karena banyak banget sih, itu masih banyak banget tuh kayak gitu. Padahal banyak banget lokal. Biasanya tuh orang-orang yang beli milk jugnya yang udah menyamakan tuh, saya sebel banget. Wah, ini sama ini. Apaan sih? Udah tinggal beli aja gitu kan. Tinggal beli gitu. Betul. Sesuai kemampuan, yang penting jangan menyalahkan. Itu aja sih. Iya sih, bener sih. Itu sama berlaku sama anak-anak barista rumah kopi loh. Saya kasih statement kayak gitu loh. Oh iya kan? Iya, sering banget. Mereka udah hafal tuh. Kalau mereka nonton nih, gue mau udah diajarin nih gitu. Kalian gak diajarin gini ya? Anak-anak tuh udah saya sering, ya udah coba pakai itu dulu. Kalau udah punya duitnya, mau beli kayak gitu. Tapi jangan nyalahin. Jangan tiba-tiba udah beli tadi jual lagi. Ya buat apa? Tapi ukuran ngaruh nggak? Ngaruh. Nah itu dia maksudnya. Ngaruh. Ukuranmu yang gede gitu kan untuk di cup yang kecil gitu, ya. Efek apa? Itu gimana? Ngaruh banget. Itu berkaitan sama flow rate. Nah itu dia, cakep nih. Gimana itu? Jadi flow rate itu kan pengeluarannya si susu kan, air kan, debit air kan, debit susu lah gitu sama foam. Kalau kita pakai contoh, kita mau pakai ukuran cupnya 250 mili atau 210 mili, kita pakai jug yang 350, itu masih bisa. Oh. Tapi bukan bikin pattern yang rumit. Karena apa? Ketika kita mixing nih, air debit itu deres. Lebih deres. Gitu ya kan. Nah itu susah. Jadi udah kebanyakan ketuang, kita mau bikin aneh-aneh, wash. Lebih baik bikin biasa aja, love, tulip, rosetta. Udah langsung bikin yang biasa aja. Kayak gitu. Kalau enaknya pakai jug yang lebih besar sedikit ya, entah 600 atau 700, itu enaknya flow rate kita tuh terjaga. Oh iya. Itu terjaga. Mixingnya lebih kecil. Terus kalau kita mau beda gini, kalau milk jug yang gede, kita tuang kayak gini, itu belum turun. Oh iya benar. Belum turun. Iya sih. Dikit banget. Tapi kalau pakai milk jug yang kecil, kita gini aja udah langsung bar kayak gitu. Asalkan susunya yang diisi juga tidak menyesuaikan kan. Tadi kamu pakai 600 tapi kamu diisi 500 sih, itu kan sama aja. Nah itu pentingnya. Banyak kok poin-poin latte art tuh ya, harus perhatikan si volume milknya, perhatikan cupnya. Banyak orang yang, banyak juga nih yang biasa-biasa bikin tumpah. Itu gak ditimbang. Gak ditimbang saat susunya mau steaming, atau lagi puring, ntar di pertengahan dibuang. Iya betul. Sering gitu. Banget itu kan. Kalau secara barista profesional, mungkin saya sering diomelin kali sama owner dari dulu. Jadi kan itu kan waste kan. Betul, iya, gak bisa dipakai lagi. Kecuali untuk blend-blendan. Bisa bener disimpan. Itu masih mending dipakai. Kalau misalkan dibuangnya di wastafel. Oh iya itu sih. Kalau misalkan di milk jug lagi, oke lah, masih bisa dipakai buat latihan lagi. Tapi itu juga berpengaruh sama kalau kita mau ikut kompetisi, Mas. Kalau di kompetisi itu kan dihitung. Seberapa sisa susunya? Sisa susu itu dihitung. Semakin sedikit semakin oke. Iya, pokoknya batasnya oke banget berarti. Perfect. Itu kena di technical tuh bagus. Tapi seberapa susah untuk ngepasin susu di milk jug dengan saat sudah selesai itu habis itu susah banget aja itu? Enggak ya? Enggak. Jadi kalau saya nih, mungkin saya bocorin deh.
Gimana? Saya mau cerita sedikit deh. Kalau saya latihan nih, coba teman-teman barista melakukan kalau habis misalkan ini, mereka udah melakukan sebelum steaming dituang susunya, ditimbang volumenya. Oh, 200. Sebelum sesudah? Sebelum. Dan sesudahnya coba ditimbang, naiknya berapa mili? Oh, coba. Juga, ya. Itu ngaruh. Jadi kalian bisa tahu steam kalian itu konsisten atau enggak, tebal tipisnya dari mili. Benar juga ya. Saya kayak gitu. Contoh nih, saya pakai 200, saya timbang, saya steaming. Kan menghafal dari stretching kan. Iya betul. Ya kan, berapa detik itu saya hitung 1, 2, 3. Saya tutup. Pengen tahu nih 3 kali stretching dengan uap pressure yang medium atau hard berapa mili sih? Itu beda. Oh, benar. Beda. Kita ngitung beratnya aja ya, bukan milinya kan. Beratnya, oh berarti lumayan tebel nih. Pasti puring gak enak. Oh, itu sekitar kalau gak salah saya 200 itu bagus ya 210. 200 jadi 210. Itu ideal. 210 atau 205 sampai 210. Itu enak buat latihan. Oke. Cobain. Jadi dihitung dulu. Oh benar. Wah, ini tips sih. Ini nanti kalau sudah mempraktekkan ini dan masih waste itu kebangetan ya. Kebangetan dong. Berarti jadi kalau di istilahnya nih ilmu di Rumah Kopi Academy sih. Gue join ya. Ini rumus sebenarnya. Rumus di Rumah Kopi Academy. Kalau yang selalu ikut kelas Rumah Kopi Academy, mereka tuh pasti tahu itu. Walaupun dia belajarnya monghead ya, mereka tahu. Karena diajarnya dari basic udah saya ajarin tuh kayak gitu. Ditimbang dulu, terus setelah di steaming afternya tuh berapa mili. Setidaknya kalau itu kan kalau 200 jadi 205 sampai 210 ya. Kalau misalnya susunya lebih sedikit lebih banyak, nambahnya berapa persen itu nggak kehitung ya? Susah juga sih ya. Susah ngitungnya. Susah. Pokoknya kamu pastiin kamu pakai 200 harusnya setidaknya jadi 210-an ya, 205 sampai 210 ya. Itu biasa buat di cup ukuran 220. 220-an. 210 sampai 220. Saya tuh pakai susu di 200. 250. Cup 8 oz. Oh iya. Cup 8 oz saya tuh pakainya di 200 mili. 200 mili. Iya benar 200 mili untuk gitu. Jadi segitu. Iya. Nah, gini. Kan sering ada kan praktik yang steaming susu pakai milk jug besar kemudian dituang ke milk jug lebih kecil. Itu kenapa kadang tuangan berikutnya itu sudah nggak bentuk patternnya? Paham nggak maksudnya? Paham. Itu sering terjadi. Nah itu kenapa? Karena tidak melakukan blend teknik. Ada lagi tuh. Apalagi itu gimana itu? Jadi sekolah gratis nih. Harusnya ada di akademi ya. Enggak, jadi sebenarnya emang itu banyak juga pertanyaan Bang Fuji, gimana sih caranya split milk jug, spilled milk antara yang pertama sama yang kedua, kayak gitu. Nah, latihan terutamanya adalah tetap ditimbang, Mas. Ditimbang, kayak gitu, ditimbang. Setelah itu ditimbang lagi. Jadi melakukan gini, habis di steaming jangan lupa melakukan namanya tuh blend kayak bukan rolling ya. Kalau rolling kan kita muter-muter. Biasanya kalau dimuter-muter itu foamnya itu ke tengah. Ya. Ini kita goyangin kanan kiri. Seperti ombak. Kayak gitu. Biar mencampur. Yang penting kan pengadukan kalau steam susu tuh. Ngaduknya rata, bagus. Baru kita split, tuang. Dan steamnya nggak boleh terlalu panas. Dan tebel. Dan harus tebel kan? Tebel. Oke, jadi tebel. Harus tebel biar nanti saat dipindahkan itu tebelnya berkurang. Iya. Jadi memindahkan dari satu milk jug ke milk jug berikutnya itu bisa menurunkan ketebelan. Iya, karena suhu. Karena suhu. Kayak gitu. Mungkin penurunan tebelnya itu enggak yang signifikan banget ya, cuman lebih smooth. Oke. Gitu, lebih smooth. Terus yang satunya lagi pasti masih aman. Dan tuangnya itu banyak yang kasih teori, ini memang benar sih. Setelah dulu saya diajarin tuh tuang satu, terus tuang lagi. Tapi sekarang udah by feeling kok saya. Dia yakin aja gitu, yakin tinggal. Oh, yang penting steam ini foamnya tuh lebih tebal dari kita steam 1 cup. Oke. Kayak gitu, lebih tebal. Dan jangan terlalu panas. Contoh, misalkan terlalu panas, otomatis foam itu lebih tebal banget. Iya. Semakin panas semakin tebal. Susah buat di split.
Iya, nanti malah miring. Miring. Kok malah yang ketuang cairannya aja Nah, gitu kan. itu bener. Betul. Bener. Itu banyak sih emang yang masih, itu sebenarnya buat kompetisi itu penting banget. Makanya sekarang di kompetisi banyak yang Steamnya satu-satu, jarang yang di split. Nah, itu karena meminimalisir resiko ya. Yes, resiko. Karena memang gini sih, kalau kita nggak punya speed yang kencang, speed yang bagus nih buat boring, biasanya tuh susu yang satunya kan nunggu. Iya. Ya kan? Nah, biasanya susu yang kedua ini udah enggak yang shiny. Pasti rata-rata poinnya kalah tuh. Di bagian adalah di score sheet-nya. Cuman itu sudah cukup teknikal banget ya. Teknikal. Cuman kalau misalnya dapat orderan 30 latte gitu, cafe latte gitu, itu kan penting itu kan. Penting. Untuk bisa melakukan itu kan. Penting. Tinggal sekali voting. Nah, ini saya tuh sering kalau event, saya nggak mau kalau ada orderan 2 atau 4, ya udah sini pakai jak yang seliter bikin 4. Bisa. Enggak kamu satu-satu? Enggak lah, ngapain lama itu, Bang. Ya kan secara maksudnya secara teknik kan lebih mudahnya kayak gitu. Tapi kamu langsung yang seliter itu Iya, langsung aja. Wow. Nah, jadi gini, bedanya kalau misalkan kita nih bikin cappuccino susunya 150. Itu kan kebanyakan orang salahnya kalau bikin 2 cup dikali 2. Itu memang iya sih. Iya kan? Salah. Oh, endingnya kebanyakan kan? Kebanyakan, nggak jadi. Pokoknya saya ada caranya. Gimana itu? Rumah Kopi Akademi. CTA. Bagus itu. Itu untuk di klip tuh aja bagus itu. Tapi ada caranya. menarik. Jadi possible ya untuk langsung nyetim dalam jumlah besar. Iya. Asalkan itu sudah ditimbang, sudah dihitung dan lain-lain. Nah, itu di Australia udah kayak gitu makanannya. Iya kan? Udah kayak gitu, walaupun saya belum pernah ke sana ya. Kata teman saya. Iya, sama ngeliat vlog di YouTube. Betul. Wih, perempuan steamnya dia bisa, masa gue nggak bisa sih gitu. Langsung pakai itu loh. Kamu tahu yang kayak gayung 1 liter Gede banget kan? Gede. Bahkan saking gedenya, terus kalau misalkan mesinnya tuh punya steamon yang panjang, ditinggal. Nah, iya kan? Itu dia. Ditinggal. Sebentar. Kalau biasanya nih ya, barista yang cuma kerja pada umumnya, itu kan kalau susu harus biar agak dimiringin, biar bisa menciptakan foamnya dan lain-lain. Kalau ditinggal itu gimana? Bisa. Dimasukin semua, ditinggal. Gimana kita ngatur dia muternya kemana, ininya kemana, nah, itu gimana? Itu harus pakai ukuran jak yang lebih gede. Kalau pakai jak yang kecil kayak 350 mili susah. Karena susunya sedikit, uapnya otomatis lebih kencang kan. Dan diameter mil jak kan kecil. Otomatis dia putarannya lebih kencang. Terus agak rumit. Harus agak lebih besar. Karena susunya pun juga beratnya kan banyak. Ini lama. Yang penting apa? Posisi steamuan lu harus pas. Apa? Lurus, miring. Makanya sama aja kayak kita misalkan nih posisinya di jam 3 atau jam 4 atau jam 2 gitu. Yang penting di sini posisinya. Kayak gitu. Nggak perlu dimiring-miringin. Kalau dimiringin itu kan memang susunya sedikit. Iya sih, bener sih. Jadi bisa. Jadi itu udah didiemin. Iya. Tunggu aja gitu. Iya. Wow. Tapi ada satu. Apa? Sebenarnya sekarang udah zamannya mesin-mesin canggih kan. Sekarang mah mesin-mesin canggih nggak perlu dipegang lagi. Kayak mesin-mesin auto gitu-gitu. Aduh, gila sih. Tinggal taruh doang, tinggal jadi. Keren. Enggak lah, foamnya. Enggak latte. Wah, itu goib banget. Pensiun. Itu kayak saya langsung kayaknya gelar World Latte Champion juga gak ada. Udah gak ada. Udah gak ada kompetisinya tuh. Foamnya ya udah jadi. Foamnya iya. Dan itu bisa diatur ketebalannya. Ini sekarang tuh zamannya keren banget. Nah, ini ngomongin lagi, udah misalkan di coffee shopnya nih baristanya pakai mesin kayak gitu, canggih. Latte artnya masih nggak jadi nih. Nyalahin susu, nyalahin mesin. Kebangetan sih. Kebangetan itu. Cuman nggak gini, aku mau ini pertanyaan lanjutan. Seberapa ngefek lubang di steam one? Jumlah lubang? Ngefeknya itu di second. Gimana? Semakin sedikit lubangnya semakin lama. Semakin lama, benar. Semakin lama, semakin banyak lubangnya semakin cepat. Karena kan dia uap. Kayak itu. Lebih mudah mana? Kalau kamu lebih suka yang lebih cepat atau lebih lama? Cepat. Oke. Cepat. Karena ya kalau kompetisi lebih enak aja. Dan sebenarnya kalau cepat tuh kita ngambil stretchingnya juga nggak yang perlu lama-lama. Oh iya, benar sih.
Dan gitu. kalau aku merasa kalau misalnya lubangnya itu cuma satu, lebih susah memposisikannya, Kak. Iya gak sih? Ya, Posisikannya ini gimana Chan biar dia itu ngeform, biar dia itu bisa apa gitu. itu ada rumusnya lagi. Gimana itu? Akademi lagi. Semuanya akademi. Enggak, itu kita kan biasa ada di mesin-mesin rumahan kan. Betul. Itu kan. Mm-mm. Itu kejadian saya waktu itu sering bikin kopi di rumah pakai mesin rumahan. Orang-orang pada balas story saya, "Bang, lu pakai mesin apaan?" "Mesin ini." Ya gitu. "Kok bisa?" "Bisa. Ada kelasnya kok." Gitu. Tetap CTA ya. Situ CTA. Itu ada kok itu. Gampang kok, Saudara. Sebenarnya tinggal pemosisiannya aja. Posisinya aja. Itu mungkin kalau buat masyarakat dimiringin lagi sedikit. Iya itu. Dah. Aku kemarin juga pakai mesin yang begitu, ya udah miring total. Miring total, waktu secondnya pun juga lebih lama. Dan aku merasa harusnya nih kalau pakai mesin yang lubangnya itu 2 atau 3, harusnya selama itu sudah panas harusnya. Dan ini ternyata belum terlalu panas. Iya. Makanya berarti memang kita harus kompromi terhadap waktunya. Betul. Betul. Jadi itulah skillnya barista. Jadi harus bisa nggak cuman mesin-mesin yang konvensional kayak gitu. Mesin pokoknya seadanya bisa. Kalau French press gimana? Wah, soalnya French press itu adalah alat pembuat kopi yang sekarang beralih fungsi menjadi untuk ngefoamin susu. Itu sih dari dulu sebenarnya. Iya kan? Dari dulu tuh udah orang ya buat di rumah gitu kan, buat di rumah tuh pakai gituan kan. Saya pun pakai gitu, pakai Denko. Oh iya benar. Iya. Bahkan bisa pakai SKM kan? Bisa. Pakai Denko gitu. Bisa. Fast. Tapi ya satu orang Surabaya jago. Ada. Gitu. Dia memang latihannya pakai French press. Ya itu naik hype-nya dia tuh pakai alat itu. Kayak gitu. Itu masih satu circle lah sama saya. Kayak gitu. Jadi memang sebenarnya alat apapun kalau misalnya memang bisa nih ya dan ngulik, bisa. Kenapa tidak? Bisa pakai frother. Nah, aku malah nggak pernah bisa pakai frother itu. Tergantung frothernya. Oh iya sih benar sih ya. Kalau frothernya kencang enak. Oh. Iya. Kalau pakai frother tuh posisinya tuh sama kayak kita pakai steam one. Miring. Oke. Kayak gitu. Oh, harus miring. Iya. Tetap masih sama. Oh, itu berarti frother itu konsepnya harus mirip kayak steam one. Steam one. Oke. Kalau misalkan milihnya banyak nggak perlu dimiringin milik jaknya. Oh, iya, bener. Taruh di tengah gitu samain. Sama, muter dia. Betul. Tapi memang kalau kebanyakan tebel banget. Nah, triknya di situ. Lebih ya banyak orang saya lebih suka pakai French press aja kayak gitu. Bener nggak bikin latte art loaf itu lebih susah daripada pattern-pattern yang lebih rumit dari itu? Setuju. Kenapa? Karena memang loaf itu sebenarnya sudah pattern-pattern yang ditinggalkan sama anak-anak latte artis deh. Ketika throwdown tumbang. Nah itu kan, maksudnya harusnya kan loaf terlihat simple kan. Cuman kok malah banyak yang gagal di sana gitu kan. Jadinya tomat. Jadinya apa ya? Pantat bayi. Apel lah ya gitu. Apel gitu. Ini apa sih balon, bawang gitu. Kenapa ya? Padahal love itu ya simple banget gitu. Mungkin karena pressure kali ya. Bener. Gitu. Dan mungkin karena ya itu tadi karena mereka terlalu fokus bikin tulip 7 stack, bikin rosetta yang macam-macam, lupa untuk ngelatih love-nya gitu ya. Kayak gitu. Wah, kacau sih kalau barista-barista sekarang tuh nggak bisa love. Tapi memang mungkin terlihat simple ya, cuman kan biar bisa presisi, biar bisa kontras, biar bisa apa kan, itu kan malah karena itu simple, kita menginginkan itu harus perfect. Karena simple kan. Karena simple. Itu dia. Kadang pas kita mau, wah gua harus bagus banget nih, pas udah kayak, ya udah malas tuh. Udah gede sebelah nih. Kan ada banyak kan lob yang gede sebelah. Iya. Biasanya tuh anak-anak yang belajarnya tuh lompat tuh. Belajarnya baru bisa basicnya nggak yang good banget, langsung lompat. Langsung pengen nyoba langsung enggak, malah nyoba langsung yang main dragging. Oh iya. Iya. Oh, ya memang. Karena sebenarnya dragging tuh gampang. Karena tinggal nyeret aja ya. Iya, kayak kita ngegambar. Oke. Kalau wash ya udah, kalau wash ada take-nya lagi udah. Banyak itu. Jadi makanya sebelum belajar dragging, love dulu teman-teman. Love. Karena kadang kalau kita ikut kompetisi ada aja juri ini jahil kan. Katanya love nih. Yang ikut kan nih jago-jago nih. Kasih love. Tapi ada satu lagi yang paling sulit dari love. Gimana? Hollow heart. Oh iya. Itu orang-orang timur jago tuh. Kamu bisa gak itu?
Sesekali. Sesekali. Itu harus pakai paper cup enaknya. Karena bisa. Apakah itu efek dengan ditekan-tekan? Iya, tinggi gitu, tinggi kan. Itu pakai paper cup enak tuh. Betul. Saya pernah ikut throwdown bikin hollow heart. Ya dua-duanya gak jadi. Terus gimana nih? Juri bingung kan. Akhirnya bikin lagi. Jadi lebih mudah menggambar monyet dibandingkan itu hollow heart. Hollow heart iya. Karena itu floret, itu main teknik floret. Wah. Benar sih, iya. Kayak itu gitu. Salah sekali aja udah kelar tuh ya. Kelar. Udah. Sama aja kayak kemarin kita bikin event latte art, kan patternnya Rosetta tuh. Itu tekniknya sih rumit sih. Kayak gitu. Itu saya pun mempelajari itu tuh lama. Karena memang pengen naik next level ya anak-anak latte art Indonesia. Jadi ya masa harus coba nih, karena incarannya kan anak-anak yang mau bikin latte art animal nih. Coba kita kasih ini dulu. Ternyata pada tumpah. Kemarin pada tumpah loh. Bener-bener ya, kita mencoba ngeset standar baru, cuman ternyata masih terlalu baru buat mereka mungkin ya. Cuman harus ada yang kayak gitu kan. Ada. Itu ya rata-rata yang masuk lolos di babak 1 itu udah kesortir kelihatan. Iyalah, kelihatan itu. Langsung tuh ya. Kan babak pertama patternnya itu kan. Babak udah beda, kelihatan. Ini dia baru nih. Seru-seru lagi orang-orangnya. Baru itu. Cuman memang seseru itu latte art ya. Iya, tapi kalau aku menanya sama Mas Larka. Mas Larka melihat latte art itu kayak gimana? Bonus. Enggak. Nanti langsung di rame nih. Enggak. Jadi kalau aku tuh tetap menganggapnya, aku bisa bilang kayak gini. Kopi itu kalau misalnya memang dijual ya, harusnya enak sih. Ya. No debat, harus enak. Betul, itu wajib. Nah, jadi latte art itu kan sebuah kesenian yang berbeda sendiri. Sebuah kesenian yang berbeda dari kopimu itu terlepas enak atau tidak kan. Ya. Nah, jadi kopimu harus enak duluan, latte artmu bagus. Jadi kalau latte artmu bagus, ya tetap kopimu harus enak. Betul. Ya karena tidak ada kompromi, kopinya tidak enak kalau itu dijual. Betul. Kalau itu kalau cuma itu mau buat kamu sendiri, kamu minum sendiri, atau kamu korbanin temenmu, ya apa-apa. Jadi kamu untuk eksperimen. Cuman kalau itu sudah dijual, kopinya pertama harus enak dulu, habis itu berkaryalah sekreatif mungkin dengan latte art. Itu akan menjadi nilai plus sih. Karena di zamannya Mas, latte art itu bisa bikin bawa customer loh. Gimana itu Mas? Saya sering ini. Jadi Mas, saya buat temen nih, karena di sini latte artnya Mas bagus. Jadi ngopi yuk di sini. Latte artnya bagus. Nah, itu dia kan. Oh, dari situ saya bisa menyimpulkan latte art is like plating. Plating ya. Plating. Karena ya kalau chef aja kan bikin spaghetti, nasi goreng di plating loh. Benar. Nah, masa kita di barista di minuman panas platingnya apa nih? Benar sih. Karena bisa merubah persepsi. Contoh nih ya, saya pernah banget ini saya ngerasain. Kopi saya lagi nggak in, gitu ya. Kopi espresso lagi kurang banget nih gitu kan. Tapi saya coba kasih gambar yang bagus, sederhana tapi bagus, rapi gitu, steamnya bagus. Padahal itu orang tahu reguler, rasa kopinya tahu. Kalau nggak enak dia bisa selalu komplain. Tahu nggak? Gara-gara emang itu shiny, glossy, silky gitu kan, latte artnya bagus. Tertutup dari itu. Tidak ada komplain. Kagak. Jadi kayak pas minum, wih kayaknya enak banget nih. Udah persepsi gitu. Rapi. Kayaknya enak banget nih. Karena ke plating kan. Sama kayak kita makan nasi goreng atau makan apapun di restoran, di plating kayaknya enak nih. Padahal pas makan tuh be aja. Itu antara memang itu kayak gitu, atau orang tadi lagi flu. Kita tutup episode ini ya.